Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video saya sebelumnya saya beberapa kali membahas ya bahwa ada sekelompok orang, banyak sih ya, yang percaya bahwa bentuk bumi itu adalah datar ya. Sementara kita orang yang normal gitu mempercayai bahwa bentuk bumi ini adalah ya bulat seperti ini, sebagaimana para ilmuwan ya, mau ilmuwan barat maupun ilmuwan Islam itu sudah sepakat bahwa bentuk bumi itu ya bulat ya, seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ya akhirnya saya membuat beberapa konten yang menunjukkan ya bukti-bukti kesalahan kaum bumi datar ya. Nah, pada akhirnya terus jadilah beberapa orang itu berdebat dengan saya ya melalui online ya, dengan Zoom kayak gitu, terus saya tayangkan ya kawan. Nah, banyak orang yang merasa katanya itu mereka lebih ahli dalam hal pengetahuan bumi datar, yang mana mereka mengatakan bahwa orang-orang yang berdebat dengan saya itu kurang ilmunya dalam perbumian datar gitu ya. Nah, akhirnya ya saya tantang ya mereka yang merasa ahli bumi datar, ayo silakan, ayo kita debat. Ternyata mereka rata-rata yang berani komentar itu beraninya ya komentar aja. Komentarnya panjang banget sampai ratusan komentar ya kawan. Tapi kalau diajak debat nggak mau gitu ya. Ya kalian tahu sendiri itu namanya pengecut gitu aja ya, gampang ya teman-teman. Nah, jadi akhirnya orang-orang yang mau berdebat dengan saya ya, meskipun ya mereka salah ya, paling tidak mereka itu gentleman ya, mereka berani untuk tampil ya. Tapi kali ini orangnya hanya berani tampil suara ya kawan, tidak berani tampil wajah. Tapi nggak apa-apa, paling tidak bisa terjadi interaksi ya, daripada kalian hanya bisa komentar. Saya nanggepinnya pun capek ya, sehingga tidak ya, nggak enak lah gitu ya, lebih enak kalau ngomong langsung gitu ya. Nah, kali ini teman debat saya itu adalah Mr. Fake ya, nggak tahu bacanya betul atau enggak Fake, karena nggak ada kosakata dalam bahasa Inggris seperti itu ya, Fake gitu, saya baca aja Mr. Fake. Nah, Mr. Fake ini ternyata ya, saya baru nyadar ketika dia mulai ngobrol, ternyata rupanya kita udah pernah komunikasi ya. Ternyata sebelumnya dia menyanggah konten saya tentang free energy gitu ya. Dulu kan pernah saya bikin konten tentang ini ya, seseorang pengusaha namanya Mardi Guwowi, yang mana dia mengatakan bisa bikin mesin free energy atau free energy gitu ya. Nah, orang ini berusaha mempertahankan bahwa perkataan Mardi Guwowi ini benar, padahal saya bilang pernyataan Mardi Guwowi ini ngawur ya. Jadi kayaknya Mardi Guwowi ini jadi korban penipuan juga ya kawan. Nah, orang ini mempertahankan, katanya Mardi Guwowi benar ini rumusnya. Akhirnya saya diberi rumus waktu itu ya kawan. Agak kocak sih, tapi silakan kalian lihat ya. Nah, saya nggak tahu kalau kalian paham ilmu listrik ya, atau paling nggak ilmu fisika dasar, kalian pasti langsung tahu ya bahwa apa yang dia katakan di sini ini agak lucu ya kawan. Bentar ya. Nah, lihat ya kawan, ini ada ilmu aneh dari Mr. Fake ini sebelumnya. Berarti kan ya, dia memberi saya persamaan satu, input sama dengan volt, output sama dengan watt. Nah, saya nggak tahu apa artinya ini. Kok dia bilang persamaan? Kalau kita bilang itu namanya volt dan watt itu adalah satuan ya, bukan persamaan. Tapi ya udahlah, namanya orang agak lain gitu ya. Oke, persamaan 2 volt sama dengan I kali R. Oke, di sini ada agak benarnya ya, tapi salah ya kawan. Jadi volt sama dengan I kali R. Yang benar itu voltage sama dengan I kali R gitu ya. Voltage itu adalah tegangan. Tegangan sama dengan arus kali resistan gitu ya. Akan lebih benar kalau ditulis V sama dengan I kali R gitu ya. Kemudian yang bawahnya watt atau daya sama dengan I kali R ya. Kalau daya ya benar I kali R, tapi watt itu adalah satuan ya. Jadi satuan daya itu enggak harus watt ya kawan. Ada horsepower ya, kemudian ya yang saya ingat itulah watt dan horsepower ya, HP biasanya. Baik, kemudian kita lanjutkan ya.
Yang persamaan 2 lumayan lah, agak-agak ada benar. Yang persamaan 1 tadi ngawur ya. Meskipun ya nggak terlalu masalah. Persamaan 3 ini yang aneh ya kawan. Perhatikan. Persamaan 3 adalah I kali R sama dengan I kali R. Lalu sama dengan I. Apa maksudnya ini ya kawan? Perhatikan ya. Di situ dia menulis I kali R sama dengan I kali R. Di sini ini kan aneh ya kawan. I kali R ya nggak sama ya. Ini harusnya nggak sama. Tapi kok dia nulis sama itu apa maksudnya? Ya. Kalau di sini I kuadrat barulah jadi benar I kuadrat kali R sama dengan I kali R ya. Jadi akhirnya karena dia salah, dia nulis kayak gini, akhirnya dia mencapai ke kesimpulan yang salah. I kali R sama dengan I. Nah ini kan aneh ya, karena apa? Menurut dia itu, saya pun bingung ini apa maksudnya. Ini pun salah, yang ini nggak ada hubungannya ya. I kali R sama dengan I. Lah lalu R-nya kemana tiba-tiba hilang? Jadi akhirnya ya dari pembicaraan saya sama dia di WA ini ya kawan. Sebetulnya panjang, terus saya mempermasalahkan ya. Saya selalu mempermasalahkan akhirnya I kali R sama dengan I kali R ini loh kamu jelaskan. Sampai berhari-hari WA-an sama dia itu isinya ya itu aja. Dan lucunya dia itu nggak pernah merasa salah ya kawan. Akhirnya dia membuat pengakuan di ini di sini bahwa dia hanya merumuskan apa yang dikatakan Mardi-Guwawi. Nah saya bilang lah kalau Mardi-Guwawi ngomong salah ya jangan dirumuskan. Orang ngomong salah kok dirumuskan gitu ya. Jadi orang bikin rumus matematika, bikin rumus fisika itu adalah hasil pemikiran, hasil percobaan gitu ya. Nah kalau pemikirannya orang salah ya jangan dituliskan. Kayak ini, I kali R sama dengan I. Ini apa? Terus R-nya kemana? Dibagi apa, dikali apa, kok tiba-tiba hilang ya kan. Nah pada akhirnya ketika saya tahu bahwa Mr. Fakih ini adalah dulu orang yang pernah memberi saya rumus ngawur ini, akhirnya saya menjalani debat itu sebetulnya dengan pesimistis bahwa debat ini akan berjalan dengan enak gitu ya kawan. Dan akhirnya memang terbukti kekhawatiran saya ya. Ternyata Mr. Fakih ini ya, kalian nanti lihat sendiri bagaimana dia mempertahankan argumentasinya ya. Sebetulnya sih dari 5 sampai 10 menit awal itu kelihatan kok dia itu udah nggak konsisten ya kawan. Saya nanti akan tuliskan ya, setiap kali dia setuju ya gitu ya. Nanti pada akhirnya dia akan mengingkari apa yang dia sudah setujui di awal ya. Nanti perhatikan aja. Saya tiap kali saya mau gambar sesuatu, saya udah konfirmasi ke dia. Bener gambarnya kayak gini, dia bilang, iya benar. Gitu. Benar kayak gini, iya benar. Pada akhirnya setelah saya terangkan bahwa dengan gambar seperti ini, maka tidak mungkin bumi mengalami malam hari. Gitu. Nah, mulai dia ingkar. Oh enggak, sebetulnya maksud saya begini. Nah, sehingga dia selalu mengingkari apa yang dia katakan. Ya. Sebetulnya ya kawan-kawan, sangat mudah kalau kita membayangkan bahwa bentuk bumi itu adalah bulat seperti ini ya. Sangat mudah bagaimana menjelaskan terjadinya siang dan malam ya. Bayangkan kalau matahari itu arah sinarnya dari sini, maka dengan sangat mudah kita bilang daerah sini gelap ya. Dan sudah saya buatkan percobaannya, silakan kalian lihat videonya ya. Seperti ini saya udah perlihatkan. Jadi sesuatu yang benar itu sangat mudah dijelaskan, sangat mudah untuk diargumentasikan ya kan. Sedangkan orang bumi datar, kenapa mereka selalu gagal? Kenapa mereka selalu kesulitan untuk mempertahankan argumentasi mereka? Karena memang didasarkan pada asumsi yang salah. Kalau asumsinya salah, maka akan sangat mudah untuk dicari kesalahannya. Ya, akhirnya kalian akan bisa lihat nanti di video ini ya sampai ke belakang. Ya, Mr. Fakih itu akan pelin-pelan nanti. Kadang dia bilang begini, lalu dia bilang begitu. Pada akhirnya, di belakang-belakang dia akan ngomong, matahari itu bukan sumber cahaya. Matahari itu sebetulnya tidak ada. Jadi akhirnya udah kacau balau lah, nggak bisa dipertahankan sama sekali. Nah, nanti beberapa kali Mr. Fakih ini sebetulnya berusaha untuk menggambar ya, kalau di whiteboard elektronik ya. Tapi sayangnya ternyata whiteboardnya itu nggak muncul di layar. Saya nggak tahu kenapa, di mana kesalahannya. Tapi kalian jangan khawatir, karena
di whiteboard itu saya pun bingung dia itu gambar apa, karena gambarnya itu mohon maaf ya, eh, kayak gambar anak TK gitu yang masih belum jelas ya, karena gambar garis-garis. Saya bukan menghina, tapi ini apa adanya. Kalau Mister Fakih nggak terima, silakan kirimkan gambarnya ke saya, nanti saya tampilkan di video berikutnya. Ya, karena yang dia gambar jelas-jelas nggak jelas gitu ya, kawan. Nah kemudian di akhir video ya, kemudian dia bilang, saya kan minta, ya udah kalau anda tidak setuju dengan apa yang saya gambarkan di papan, ya udah gambarkan versi Anda ya. Oh, saya bisa membuat peragaannya. Dia bilang bisa bikin peragaannya. Terus saya bilang, ya udah tunjukkan di layar gitu ya. Dia bilang nggak bisa ditunjukkan, HP saya hanya satu. Loh, HP saya ini saya rekam pakai HP. Saya tunjukkan barangnya bisa ya, kan. Contoh ini bumi bulat seperti ini, saya bisa tunjukkan ya. Tapi kok dia beralasan saya nggak bisa menunjukkan. Kita harus lihat langsung. Bapak datang aja ke Papua. Loh, apa gunanya teknologi informasi seperti ini ya? Kita udah bisa video call ya, bahkan dari Amerika ke Indonesia bisa. Ngapain saya harus ke Papua hanya untuk melihat barang bukti yang katanya dia nggak bisa ditunjukkan di video? Itu kan namanya sama juga dengan bohong ya. Berarti dia nggak ada. Lah, kalau saya udah datang jauh-jauh ke Papua lalu barangnya nggak ada. Jadi mau gimana? Paling nggak tunjukkan dulu di video ya kan, sehingga saya tahu barangnya ada gitu. Selanjutnya kalaupun saya harus datang ke sana, tunjukkan dulu lah gitu ya paling tidak. Dan kayaknya sih nggak mungkin ya, karena kayak saya nunjukkan bentuk bumi bulat gampang ya, tinggal kayak global. Kalau kalian pengen tahu bagaimana siang dan malam, saya tinggal tunjukkan peragaannya seperti screenshot saya yang, di video saya sebelumnya, gampang sekali ya. Jadi alasannya dia tidak bisa diterima bahwa saya harus datang langsung untuk melihat, itu sama sekali tidak masuk akal ya, teman-teman. Tapi ya itulah adanya ya, kawan. Sekali lagi saya bilang, bagi kalian yang masih percaya bumi datar, ya kasihan deh lo. Ya, kalian tidak akan bisa membuktikan argumen kalian seperti yang dilakukan Mister Fakih ini. Pada akhirnya ya memang tidak ada kesimpulan karena dia ngotot dengan ketidakkonsistenannya dia ya, kawan. Baik kawan-kawan, paling tidak video ini bisa sekali lagi menunjukkan bahwa bumi ya itu bulat ya. Dan kalau kalian berpendapat bumi itu datar, ya silakan kalian pertahankan ya pendapat kalian. Kita adu argumentasi seperti Mister Fakih sama saya ini. Siapa yang mau untuk jadi pendebat berikutnya, silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan undangannya. Baik, kalau gitu silakan kalian saksikan aja videonya berikut ini. Oke Mas, kalau gitu berarti kita udah pernah ngobrol lah ya. Tapi Anda Ya, bukan asli orang Papua kan? Maksudnya orang tuanya. ya, bukan bukan asli Papua, orang Jawa, keturunan Jawa. Iya, iya, iya. Oke, sebentar. Berarti udah pernah ngobrol lah kita. Oke, gini aja, Ya, Mas. Aku aku langsung mulai aja ya. Nah, mudah-mudahan sih nggak lama lah nanti. Soalnya saya juga bukan orang yang masih muda, jadi nggak bisa tidur terlalu lama juga. Maksudnya nggak bisa tidur terlalu malam. Jadi gini, eh, kalian setuju ya bahwa gambarannya orang bumi datar itu kira-kira seperti ini bentuk bumi ya? ya, anggap saja seperti itulah. Anggap seperti ini ya. Terus ini ya, sekarang yang saya mau tanyakan ke orang yang suka menganggap bumi itu datar. Kalau ini bentuknya seperti ini, saya tanya, berarti di sini siang ya, daerah sini ya? Belah sini siang, gini, bener? Sebenarnya tergantung sih Pak itu, karena kan dia punya apa nih, yang saya boleh bisa coret-coret nggak ya? Ini kan papan tulis. Bapak, iya, maksudnya Bapak bikin itu Iya, nggak apa-apa, silakan. apa kertas kertas kosong biasa coret-coret Di sini ada, ini. apa whiteboard. Mau gambar apa? Maksudnya mau, oh, oh kayak situ. Ya, Oke. biar kita bisa coret-coret langsung toh. Ya, silakan, silakan. Nah, kan eh, nah, ini anggap aja bulat apa? Ya, ya. Terus ini mataharinya di sini. Nah, tadi pertanyaan gimana Pak? Bisa diulangin? Ini Ah, nggak ngerti kalau, pertanyaannya. oke. Kira-kira yang mengalami, kalau matahari posisi di situ, yang mengalami siang hari mana?
Yang hari sabar ya, Pak. Saya itu ada animasinya. Saya ada kirim di ini tadi saya lupa taruh. Sabar, sabar, saya lupa. Iya, nggak Lupa apa-apa. taruh filenya. Hmm. Nggak apa-apa, santai aja. Kirim, belum. Sambil saya ambil minum sebentar. Ya, sambil Bapak mungkin aktivitas yang lain dulu. Sebenarnya ini pembahasan bumi datar, bumi bulat ini tergantung penggunaannya sih Pak, kalau menurut saya itu. Tidak mutlak kita harus bilang bumi bulat, tapi penggunaannya tetap kita masih pakai peta, buat koordinat, buat bikinnya tetap pemetaan tetap petanya peta datar, Pak. Nggak ada namanya peta bulat. Aku nggak ngomongin peta sih, ngomongin bentuk Iya, bumi. maksudnya kalau saya secara pribadi tuh peta bumi mau bentuknya bulat kah, bentuknya datar, itu tidak jadi masalah sebenarnya. Iya, memang nggak jadi masalah Hmm. sebetulnya. Itu kan hanya di pikiran kita, bulat atau datar. Iya, Maksudnya itu gini loh, banyak orang yang memaksa bahwa selama ini bentuk bumi yang bulat seperti bola itu adalah kebohongan gitu. Nah, itu yang mau saya tangkal. Makanya saya ajak orang yang mempercayai bahwa itu menganggap itu kebohongan, saya ajak untuk adu pikiran gitu loh. Kita bukan adu otot ya, kita adu pikiran. iya. Nah, apakah Kalau mungkin kalau bentuknya datar seperti ini? Makanya kita kita lihat mungkin nggak kalau bumi itu bentuknya seperti ini. Kemudian mungkin nggak kalau bentuknya seperti bola gitu. Makanya sekarang saya tanyakan, apakah begini gambaran bumi datar itu menurut orang yang percaya bahwa bumi itu datar gitu loh. Kalau iya, nanti kita ya akan teruskan mungkin diskusinya. secara secara konsepnya begitu Pak, kurang lebih modelnya kayak begitu. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Kalau gitu Ya, whiteboardnya apa ditutup aja biar aku agak oh ya, oke. Konsepnya seperti ini ya kan. Nah, berarti yang sedang terjadi siang hari itu ada di wilayah sini ya kira-kira saya arsir ya. Ini siang hari, benar nggak? ya kurang lebih begitu. Berarti yang jauh dari matahari ini malam gitu. Ya, Oke. ya kalau secara bumi datar bacanya begitu. Nah, sekarang kita lihat ya, mungkin nggak bahwa bumi itu bentuknya kayak gini. Sekarang saya tanya, misalkan ada ada pengamat atau ada orang ya berdiri di sini. Nah, kira-kira meskipun di sini gelap, kira-kira orang ini bisa lihat nggak matahari itu ke sana? Sebenarnya kalau lihat begitu tergantung Pak, karena itu nanti Ya. pembiasannya nanti di sini lagi coba saya buka workbooknya ya. Oke, boleh, nggak apa-apa. Silakan bahas pembiasan. Jadi pembiasannya itu terjadinya bagaimana? Saya tanya, apakah begini? Misalkan ya, ini kan jatuh ke sini kan cahaya, jatuh ke bawah sini ya kan? Benar ya? Setuju nggak? Ya kan Dari itu sini. sebenarnya kan harusnya gambarnya Bapak itu kan begini kan. Ini anggap saja kita pisahkan tuh. Ah ini kan buminya datar, ini matahari gitu kan. Oke, Terus oke, sini siap. gelap, sini terang Ah, kan. oke, Nah, terus nanti lihatnya begini kan bagaimana kan? oke. Ah. Jadi saya gambarkan Nah, ulang ya. Soalnya kan whiteboardnya kurang iya, bagus. maksudnya kalau Bapak bilang tiga dimensinya, kita bilang tiga dimensi, tapi kalau secara visual begitu kan itu secara tampak dari sampingnya, Pak. Nggak apa-apa. Yang Nggak Bapak apa-apa. maksud Gini, kan gini. begitu. Saya Nah, gambarkan ulang. Saya gambarkan ulang. Kira-kira kalau dari samping kayak gini ya kan. Terus ya, mataharinya di sini ya kan. Kira-kira gini ya. Betul? ya, Sekarang daerah kita bagi dua ya. Sini siang, ya, sini malam ya. Oke, betul gitu? ya, Oke, sekarang sini siang ya kan karena apa? Ada cahaya matahari karena matahari dekat sini gitu. Betul kan? ya, Terus sekarang saya taruh lah, anggap ada orang berdiri di sini. Setuju ya? Saya kasih orang. ya, Sekarang sinar matahari ini kan ke segala arah, bentuknya seperti bola bola menyala gitu. Setuju nggak?
sebenarnya nggak setuju Pak, karena gini itu nanti itu begini Pak dia, dia itu nanti ada pembiasannya Pak. Makanya itu Oke, kenapa ada ah, di sini itu ada oke, kan silakan ada gambarkan atmosfer, pembiasannya seperti apa. ada atmosfernya kan. Silakan, silakan. Nah, anggap saja ini atmosfernya begini kan. Aduh ini Sebentar. geser. Maksudnya, oh gitu. Oke, oke, Ya, saya, anggap saya aja ini coba gambarkan atmosfernya di kan. sini. Saya coba gambarkan di sini ya. Saya tanya dulu, matahari ini ada di bawah kubah atau di atas kubah? Itu dulu saya tanyakan. Di atas kubah. Ini kan Matahari atas. kubahnya ini kan atmosfernya begini. Oh, jadi matahari di Kan ada atas berapa kubah. lapis. Ya, sebenarnya itu bukan matahari Pak. Karena ini tuh dia pantul 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 nanti tuh ada fokusnya Pak di sini. Makanya dia jadinya terang seolah-olah itu matahari. Padahal itu cuma garis dari titik fokusnya aja. Jadi Kalau sumber Bapak nggak percaya cahayanya itu Bapak lihat. nggak Nggak, apa-apa, kalau nggak apa-apa. Bapak nggak percaya nanti Bapak lihat di kaca pembesar tuh Pak. Nah, itu kan ada titik fokus di sini yang Ah, ah, panas. iya tahu. Nah, ini kalau kita lihat dari sini Pak, mataharinya tuh bisa di sini. Istilahnya Oke. sinarnya yang pusatnya tuh bukan di sini, tapi kelihatannya di sini. Nah, kalau dia mutar itu bisa dia di sini. Tapi kan ini kaca pembesar bentuknya gini. Nah, kalau bumi Mm-mm. kan dia begini, Pak. Jadi nanti dia bisa jadi di sini, bisa jadi di sini. Ini Oke, cuma pembiasan cahaya saja. oke. Sekarang pertanyaan saya adalah, sumber cahaya itu dari mana sehingga nampak seperti seolah-olah ada matahari seperti Anda bilang? Sebenarnya tuh nggak ada sumber cahaya, Pak, di atas. Di langit itu nggak ada sumber cahaya. Karena itu Oh, kan atmosfer kita yang membaca membaca dia itu cahaya. jadi jadi matahari itu semu Kalau ya? iya, kalau kalau matahari itu sumber cahaya, terus Hmm. bulan, planet yang lain itu gimana, Pak? Mereka Oh, nggak bikin cahaya, sedangkan di atas atmosfer yang ketinggian berapa kan suhunya Bapak tahu sendiri, suhunya kan tinggi sekali. kalau di atas atmosfer, Kak, kalau pas malam hari ketika nggak ada matahari, suhunya sangat dingin. Iya, suhu dingin itu kan pas masuk di wilayah, kan ada berapa, kan, aduh, ini ngapusnya semua bagi, sabar ya, Pak. Anggap Iya, beginilah, atmosfer kan ada berapa lapisan kan, Pak? iya terus. Itu kan berlapisan bumi, tapi kalau di atas atmosfer, atasnya lagi, ke atas ini kan suhunya panas sekali, Pak. Kenapa panas? Itu kan terkait cahaya, sinar Bentar, sigma, Anda, sinar, Anda, sinar kalau sudah ah, sinar itu udah dibaca tuh kalau warnanya magico hibineo Pak. Kalau warnanya hitam itu sudah bukan sinar, itu kan sinar kayak sinar X-ray, sinar infrared sudah gak kasat mata, makanya dia gelap. oke. Sekarang Anda ngomong gitu suhu di atas itu panas itu Anda tahu dari mana? Loh dari ilmunya atmosfer kan begitu Pak. Kalau Bapak Enggak, lihat atmosfer yang enggak di juga. 10.000, Bapak coba cari Google sekarang. Apa-apa? Atmosfer paling tinggi. Saya ada sabar ya, saya ada filenya itu. Tapi gini Bapak deh, ketik aja. Bapak gini, ketik aja. gini, Bapak ketik gini, aja. gini deh, Mas, gini. Sebelum kita lebih jauh, saya mau Nah, tuntas. Bapak ketik aja di Google kan, di Google Bapak ketik suhu atmosfer paling tinggi berapa. Mas, gini aja. Saya tuntaskan dulu bentuk ini. Habis itu kita ngomongin atmosfer, biar nggak Ya, terpecah-pecah. makanya saya Kita bilang, fokus dulu, fokus. Oke. Sebentar, saya mau gambar dulu ya. Berarti menurut Anda itu ada kubah di sini, kayak gini. ya, Tunggu sebentar. Kita tuntaskan dulu ya. Nah, sekarang saya mau share screen. Silakan lihat ya. Nah, kalau saya ketik flat earth ya, itu bermacam-macam mm, gambarnya ya. Ada yang ya, lihat, nah ya kan, bentar.
Ada yang ada kubah, ada yang nggak ada gitu ya. Terus, nah ini nih, nih. Ya, Yang paling umum sering di, yang paling umum nah sering di aku orang FE atau orang bumi datar itu seperti ini. Jadi bukan seperti yang Anda bilang mata apa itu nggak ada matahari. ya, Mereka makanya tadi kan menggambarkan saya ada. kasih disclaimer. Saya kasih disclaimer di awal, Pak. Saya itu Nah, sebenarnya mau bumi datar atau bumi bulat. Sebenarnya hmm, tergantung kitanya bacanya bagaimana. Sebenarnya ini kan saya bilang bumi datar itu kan tetap aplikasinya masih pakai bumi bulat juga. Tapi kalau dibilang bumi bulat, tapi bumi bulat itu bisa jadikan datar juga. Ah, kurang lebih begini. Tapi matahari posisinya di luar, Pak, nggak di dalam. oke. Berarti gambar ini salah ya menurut Anda ya? Ya, Oke, udah enak gitu kan, biar tas tes satsep kalau kata ya. kata si siapa namanya Ganjar ya. Ntar saya coba cari yang gambar mataharinya ada di luar. Sebenarnya tuh nggak ada matahari sih kalau menurut saya. Berarti nggak ada Itu matahari cuma gitu pembiasan. ya. Oke 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 Itu nggak apa-apa. Berarti pembiasan cahaya. kalau gitu ini saya hapus saja ya karena matahari ini nggak ada gitu ya. Ya, mungkin kalau secara ininya yang jelas itu planet atau Pak. Karena kalau di atas itu pasti dia membara. Entah Bentar itu bentar. matahari kah atau apa atau planet Oke apa oke. gitu. Ya udah Pasti dia ya udah. membara. Mas berarti Tapi yang bikin bikin hmm, dia terang itu karena sinar sinar dari yang apa gelombang kecil ke besar kan dia jadi warna Magico Ibinio tadi Pak. oke oke. Berarti menurut Anda gambarnya udah gini aja bumi itu ya. Di Ya, sini ada ini terus habis itu di sini ada kubah terus matahari itu nggak ada ya. gitu aja ya. Sebenarnya tuh bukan ini Bapak bicara matahari sebagai sumber cahaya atau gimana? Maksud Kalau saya bilang sumber itu cahaya, saya nggak percaya maksud matahari itu saya sumber iya cahaya. iya nggak apa-apa. Maksud saya gini, Ah, ah, saya tadinya itu mau menggambarkan dulu secara secara material, secara bentuk. Berarti ah, ah. berarti bentuknya seperti ini kalau dari samping ya. Apa tuh bentuknya Ya, apa datar terus habis itu ada kubah. Terus tidak ah, ah. ada benda lain kira-kira seperti itu. Sebagaimana Ya, saya ya, yang bilang, jelas yang kalau di luar situ Pak tetap ada bintang. Terus orang bilang bulan, bulannya tetap ada. Tapi Bulan secara bintang teori ada kalau di bilang mana? Bintang ya, bintang ini. ya seperti hakikatnya bulan itu dia bergerak, dia ada Oke. punya orbit. Bulannya ada di dalam kubah atau di luar kubah? Di luar, semua di luar. Oh, semua di luar. Karena Jadi tidak mungkin di dalam, kalau di dalam nggak mungkin. oh gitu. Tapi matahari nggak ada. Tapi jadi matahari itu hanya kayak Matahari begini Pak, kalau maksudnya kalau dibilang karena yang planet besar, matahari, saya bilang mungkin ada. Tapi kalau sumber cahaya dari matahari, saya bilang tidak. hmm. Ngerti maksudnya nggak? Ya, berarti matahari secara bentuk itu nggak ada bentuk fisiknya ya, kira-kira. Hanya ada Bentuk efeknya. fisiknya ada, tapi mungkin yang orang bilang matahari, tapi kan kalau secara bumi bulat kan bilang matahari Ya, sumber cahaya. enggak. Maksud saya gini, Mas. Bentuk fisik ya bukan yang Ya, terlihat. Maksudnya fisiknya mungkin ada Pak, tapi kalau dia bulan kan seperti intinya ini. tuh nggak nyumber, nggak ngasih keluar cahaya, bukan sumber cahaya. Mm-mm. Jadi bentuknya seperti bola atau seperti apa kira-kira Ya aslinya? kalau secara dari kita lihat dari bumi pasti semua bentuk besar bagaimana tetap bentuknya bulat Pak kalau dilihat dari bumi. Tapi nggak bisa saya Nggak ada gambarkan itu. di sini, di mana gitu nggak bisa. Ya pokoknya Bapak bikin aja nggak apa-apa. Kita anggap aja itu matahari gitu aja. Ya di Tapi sebelah mana? pengertian matahari itu bukan sumber cahaya loh Pak. Diingat dulu. Iya nggak apa-apa, terserah Anda. Soalnya Anda Ah, yang punya pikiran silakan aja. Maksudnya gini, yang saya tanyakan, kalau menurut Anda matahari itu ada, kira-kira tempatnya di mana? Makanya saya akan taruhnya, ya akan pokoknya itu tidak nabrak dengan bulan. Dia posisinya mungkin lebih atas bulan sedikit. bulan boleh Ini saya taruh masih sini, atau kurang kemungkinan. rendah. Ya, Jadi anggap saja di matahari atasnya lagi itu sedikit. Ya, di sini boleh. ya. Oke, cukup ya. Mm-mm. Oke, sekarang berarti menurut Anda karena sejak dia cahayanya masuk ke sini, maka dia itu kayak di Ada dibias, pemfokusan Pak karena dia bentuknya dibias-biaskan gitu. cembung. Ya, ada fokus. Hmm.
Jadi dia kira-kira karena ada cembung ini, maka yang dari sana itu nanti akan fokus ke sana gitu, kira-kira gitu. Kira-kira begini ya. Hanya ke daerah sini gitu ya. Yang daerah sana nggak dapat gitu ya. Yang enggak tuh Pak. Kan tergantung kita lihatnya. Hmm. Semuanya Pak lihat dari mana? Kalau misalkan saya pengen tahu daerah yang siang itu berarti dia dapat cahaya matahari ya, dapat pembiasan gitu maksudnya. Ya, dapat pembiasan, bahasanya begitu. Oke. Bilang Eh, matahari sebagai sumber cahaya tidak. kalau gitu gini aja Mas, aku asli mentok ya sekarang karena apa? Kalau Anda ngomong pembiasan, ya, sementara nggak ada barang buktinya. Sekarang kita, Ada Pak buktinya. Saya ini gini. Pokoknya Bapak kalau punya tempat toh yang bentuknya kayak begini, Bapak kasih dingin, jangan sampai kering. Nanti Bapak taruh, sabar saya buka breadboard dulu. hmm, Nah, kalau Bapak punya mungkin mangkok ke apa yang bentuknya begini Pak. Nanti kalau Bapak kalau mau coba teori gambarnya, gampangnya Bapak isi gambarnya air. bisa diperbarui nggak Mas? Udah coret-coret kayak gitu, bisa di clear dulu. Ini sabar saya juga nggak tahu ini ngelirnya bagaimana. Soalnya lihat gambarnya aja udah bingung sekarang karena banyak coretan. Tapi gambar ini kelihatan. Saya gambar sekarang pastinya kelihatan. Enggak. Sabar ya. Sabar. Kalau baru ini, nah, anggap saja pick 2. Nah, Eh, Bapak kalau punya tempat tuh kayak begini, kelihatan nggak nih? enggak kelihatan. Oh, kelihatan. Sebetulnya kan enak papan kayak saya gini. Iya, maksudnya nggak ada apa-apa ini, Pak. Hmm. Gini kelihatan. Oke, kelihatan. Nah, udah gini. Ini seumpamanya tempat apa? Entah Ya. itu Bapak piring. Saya kalau di saya itu ada ini Pak, cetakan es batu bentuk bulat, bentuk bola. Hmm. Iya, Ah, saya lalu ambil bagus. setengahnya. Hmm. Terus saya kasih, kan setengahnya bentuk, anggaplah bentuk setengah bola begini kan. Hmm. Terus, Ah, ini diisi air Pak, diisi air. Ah, nanti Bapak kasih sinar dari sini atau dari oh, mana lah terserah. berarti Nanti wadahnya tuh dari kaca. ya pokoknya yang jernih karena nanti kan sifat atmosfer itu kan di atas itu kan dia isinya kayak es Pak. Hmm. Terus, Nah, terus nanti Bapak lihat dari titik sini. Nanti itu mataharinya bisa bentuk ke sini Pak. Dia bisa mutar, bisa posisinya di atas sini, bisa ke arah dari sini ke sana melintang. hmm. Oke, Jadi boleh saya sudah saya, coba ini Pak. oke, boleh saya tanyakan sekarang. Saya Ah, tanya, saya tanya ya. Berarti menurut Anda kita ini sedang hidup di air gitu? ya kan itu cuma, makanya saya bilang itu kan cuma secara prinsipnya aja Pak. Makanya kalau paling bagus, Bapak ini Nah, tuh setengah setengah kering kan itu nanti kan ada esnya di sekitar sini. Esnya kan dia mengkristal di sekitar sini. Apa nanti Bapak kasih cahaya begitu, nanti sama kok oke, bentuknya. oke. Berarti sekarang gini. Berarti Anda Anda pikir di atas atmosfer itu ada lapisan es gitu ya? Iya toh Pak, di atas atmosfer itu kan di suhu di 400 kilometer itu Pak, itu kan suhunya di minus 50 derajat. Berarti terus ada es yang ngambang di atas berarti ya? Ya pasti ada lah Pak, namanya apa udara kalau di es pasti ada lah. Pasti kan ada mengandung hidrogen O2 pasti kan ada. Mm-mm. Terus sekarang satu lagi, tadi itu ketika gini, saya akan tagih aja. Anda bisa membuat dengan wadah yang seperti Anda contohkan itu, ya kan? Terus Anda kasih lapisan es, habis itu silakan Anda senterin. Habis itu, Sudah Pak, saya sudah nyoba, makanya saya bilang begitu, saya berani nah, bicara begitu. makanya maksud saya gini, karena sekarang kan nggak ada barangnya. Anda hanya Iya, modal. makanya kan saya sudah mencoba Pak. Bapak yang belum Ya. mencoba, nanti Bapak coba, baru kalau memang Bapak mau diskusi lagi, saya boleh. Mas,
Anda yang ngomong ya, Anda yang ini mempraktekkan. Soalnya dalam Saya sudah pikiran saya, mempraktekkan, Pak. Astaga. Saya maka ada fotonya nih, sabar ya, saya tunjuk. enggak Tapi bawa nggak bisa barang, difoto karena HP saya satu. iya makanya bawa barangnya sehingga Anda nggak usah menampakkan wajah, nggak apa-apa, bawa barangnya. Iya, Bawa. sabar. Barangnya di online banyak kok, Pak. Itu harganya cuma 5.000 ke 2.000 kah? Iya silakan beli dulu, nggak apa-apa. Saya tunggu nanti bisa lain kali ya kan. Kalau cuman modal ngomongan terus nanti bisa Iya, fokus Pak. begini Pak. Maksudnya itu nggak bisa divideoin. Loh, kenapa Saya nggak punya bisa? HP cuma satu kan. Nah, Sedangkan kasih kasih itu bisanya Bapak lihat itu pakai Bapak punya eh, mata. silakan direkam aja pakai video dulu. Nanti terus tunjukkan hasil rekamannya. Gimana? Bisa? Kalau Bapak ke sini boleh saya kasih tunjuk Pak. Enggak, direkam maksud saya. Enggak, Kan maksudnya tuh nggak bisa direkam Pak karena kenapa? fokusnya nanti bisa beda. Fokusnya bisa. Nah, taruh kertas di Gini loh Pak, atasnya itu kan jadi tempatnya kan kecil kan. Tempatnya oke. itu kecil. Mm-mm. Karena es batu yang kecil itu kan cuma berapa senti sih 5 senti. 5 senti itu nanti kalau Bapak lihat aja, Bapak praktek sendiri aja. Jadi gini Mas, oke Ini loh lah. alatnya ada sahabat Ini ya. Saya share. ya silakan. Mas, jadi gini, Ya, eh, jadi gini ya. Pertama, ini waktu udah mau habis karena kita hanya punya waktu 40 menit. Sebentar lagi, ini udah dapat peringatan saya. Karena kan kita gratisan. Jadi gini, kesimpulan kesimpulan saya sementara ya. Petunjuk Anda pokoknya kalau seperti Bapak ini. mau, intinya begini Pak, kalau Bapak mau saya tunjukin, Bapak ke sini saya tunjukin langsung. Tapi kalau suruh bilang pakai kamera apa gitu, saya yakin saya nggak bisa kasih tunjuk bentuknya ke Iya, Bapak. ya udah, sama aja Tapi bohong kalau lah Mas. Bapak ketemu, Saya ke Papua terlalu jauh. Saya nggak ya akan ke makanya kalau Bapak malah ke itu. sini, saya kasih jaminan Pak, Ya, pasti Bapak nanti nggak apa-apa, kasih nggak apa-apa. tunjuk. Oke, oke. Saya anggap ini nggak ada kesimpulan. Jadi gini aja. Ya nggak ada Eh, kesimpulan bagaimana ya, toh Pak? Kita yang kan jelas, maksudnya yang namanya diskusi jelas. itu ada kesimpulan Pak, nggak bisa. Ya, Namanya diskusi itu ada ya kesimpulan. silakan tunjukkan. Nah, Anda nggak bisa nunjukkan tapi ngotot minta Dari kesimpulan. saya bilang kan Bapak kalau mau ini kan ke sini, ini kan kita harusnya kan diskusi kan ketemu langsung Pak, bukan lewat Zoom begini. Ya udah, anggap Kalau aja tidak begini begini. sudah Bapak, Lebaran ini pulang nggak ke Jawa? Enggak, enggak jelas ya. Saya ada di sini. Gini loh, Maksudnya teori bawah kan matahari Bapak ini bilang aja. Bapak bilang saya nggak bisa buktikan, tapi kalau saya ketemu Bapak saya buktikan langsung. Tapi kalau lewat HP saya terbatas Pak. Terus terang saya bicara begitu. Ya udah kita tutup aja karena gambar Anda pun beda sama kebanyakan yang dipercaya orang bumi datar.